Wonten geguritan, wong bagus ora perlu mbagusi, wong ayu ora perlu kemayu. Mergo kabeh iku bakal kakikis wektu. Bagus lan ayu bakal ilang dadi layu. Sak mandi-mandine obat utawa jamu ora iso diapusi karo wektu. Sak pintere dokter lan sak canggih-canggih teknologi kudu nderek pinestine Gusti. Salam Bapak Ibu, salam patunggilan. Bersama ini kita dapat bertemu di usia kita yang semakin hari karena pinestine Gusti. Dan kita semua telah berubah dan kita semua tetap merasakan bahwa dalam situasi apapun Tuhan hadir. Untuk itu di dalam ibadah Adi Yuswa yang saat ini dilakukan setiap 3 bulan sekali, dan saat ini berada di tengah-tengah Pasamuan Wonorejo Bantur, MD Malang 1. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat GKJW Wonorejo Bantur Malang 1 yang telah menyiapkan diri dengan baik dengan kreasi-kreasi yang ada. Semoga dari pertemuan ini menjadi obat rindu kita di masa-masa yang kita hadapi saat ini. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada pelayan Komisi Pembinaan Adi Yuswa Majelis Daerah Malang 1 yang berkenan menata agar perjalanan kita dalam hidup ini tetap merasakan kehadiran Tuhan. Ingatlah, di setiap diri kita akan sabda Tuhan yang demikian. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Semoga melalui ibadah Adi Yuswa ini kita semakin berbahagia, tetap berbahagia, dan saya mengucapkan terima kasih bahwa Adi Yuswa tetap memberikan teladan yang indah, tetap setia sampai masa rambut kita putih, sampai kita berubah, sampai kita juga dikikis waktu, mungkin menjadi layu, namun tetap kesetiaan panjenengan di dalam mengikut Tuhan senantiasa bersukacita. Atas nama pelayan harian Majelis Daerah Malang 1, kami mengucapkan selamat beribadah, selamat membangun kehidupan penuh dengan damai. Terima kasih atas kesetiaan sampai saat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota PHMD, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Jemaat GKJW Wonorejo, yang kami hormati pengurus KPPWAY Majelis Daerah Malang 1, dan seluruh warga Adi Yuswa se-Majelis Daerah Malang 1 yang kami kasihi. Selamat siang, salam semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu, Yangkong, Yangti? Pada hari ini kami doakan kita dalam keadaan sehat sejahtera di dalam lindungan Tuhan.
Pada hari ini kita patut mengucap syukur karena kita diperkenankan oleh Tuhan untuk melaksanakan ibadat kreatif warga Adiyuswa se-Majelis Daerah Malang 1. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kegiatan yang kita lakukan hari ini dalam rangka melaksanakan program kita PKT MD bidang persekutuan nomor proyek PB4 01022. Nama proyek Persekutuan Kreatif Warga Adiyuswa. Sedang kegiatan yang kita laksanakan ini akan dipandu, dipimpin oleh jemaat GKJW Wonorejo. Terima kasih sekali kepada jemaat Wonorejo yang telah mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga bisa terlaksananya ibadah warga Adiyuswa yang pertama di tahun 2022 ini. Dengan harapan melalui ibadah warga Adiyuswa ini akan menambah semangat bagi kita warga Adiyuswa untuk senantiasa membangun hubungan dekat dengan Tuhan dan juga dengan sesama warga gereja. Bapak Ibu, dalam hal ini juga kami selaku pengurus warga Adiyuswa berpesan, pada saat ini kita juga masih dalam suasana pandemi yang belum berakhir, kita tetap menjaga prokes. Kita tetap disiplin dalam melaksanakan aturan-aturan prokes. Karena itu bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, dengan kita disiplin menggunakan prokes ini, kita juga akan menyelamatkan sesama kita. Dan itulah memang tugas kita selaku warga yang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya kira saya tidak memanjangkan sambutan kami. Kiranya dalam ibadah ini akan membawa berkat bagi kita sekalian dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, salam patunggilan. Selamat pagi Bapak Ibu warga Adiyuswa se-MD Malang 1. Sebelum kita masuk di ibadah kreatif yang merupakan unggulan daripada Adiyuswa daerah, karena kreatif maka tidak ada pakemnya. Jadi dengan kreativitas dan inovasi. Ada beberapa informasi yang tidak kami sampaikan. Yang pertama adalah ketercapaian dari PKT tahun 2021. Ada 3 program pembangunan, yaitu ibadah kreatif Adiyuswa yang pertama di Kebon Agung dan yang kedua di Donomulyo secara daring dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian raker dan sharing juga dapat di Peniwen juga dapat dilaksanakan dengan baik. Hanya pertemuan raya yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus di Kepanjen, karena pada saat itu sedang melonjak pandemi COVID, maka tidak bisa dilaksanakan. Jadi dari 3 program hanya 2 yang bisa dilaksanakan,
tapi dengan demikian nilai ketercapaiannya bagus dengan kriteria sedang. Adapun di tahun 2021 PKT kita ada 4 kegiatan pembangunan, yaitu ibadah kreatif Adiyuswa yang saat ini yang pertama kali di tahun 2022 dilaksanakan di Jemaat Wonorejo. Nanti yang kedua ada di Peniwen, Jemaat Peniwen pada bulan Mei, 14 Mei, dan yang ketiga 6 Agustus di Jemaat Kepanjen, dan yang keempat 12 November di Jemaat Bangelan. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu raker dan sharing yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei di Jemaat Donomulyo. Ya, mudah-mudahan bisa dihadiri. Kalau memang kondisi seperti ini maka ya tetap daring. Kemudian yang berikutnya ini adalah Sarasean tentang kejiwaan Adiyuswa, yaitu menjadi Adiyuswa yang mandiri dan produktif, dan itu akan dilaksanakan pada 11 Juni 2022 di Jemaat Sukun. Dan yang terakhir yang dilaksanakan setiap bulan adalah pemberdayaan potensi warga Adiyuswa. Adiyuswa, Yuswa kang adi, diantaranya adalah memberikan renungan dalam bahasa Jawa. Dan itu sudah dimulai pada awal Januari di Jemaat Kepanjen. Dan selanjutnya nanti Peniwen, bulan Februari Peniwen, dan bulan Maret di Kedung Kandan, dan seterusnya nanti ada ada jadwalnya yang sudah kami kirimkan. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, memang saat ini masih dilaksanakan secara daring. Mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan secara tatap muka seperti biasanya. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Adiyuswa Majelis Daerah Malang 1. Shalom. Merupakan suatu anugerah yang tiada terhingga bagi kita dan merupakan suatu kesukaan yang luar biasa bagi kita semua, karena pada saat ini kita warga Adiyuswa Majelis Daerah Malang 1 diperkenankan oleh Tuhan untuk mengadakan ibadah kreatif Adiyuswa pada saat ini. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita semua dan memberikan keselamatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kreatif pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita mengikuti ibadah kreatif pada saat ini, marilah pelaksanaan ibadah pada pagi hari ini kita serahkan dulu di hadapan Bapa, agar Bapa sendiri yang membimbing dan memimpin kita semua di dalam kita mengadakan ibadah kreatif Adiyuswa pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Mulia, perkenankan pada saat ini kami para Adiyuswa Majelis Daerah Malang 1 menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Bapa karena bimbingan-Mu dan penyertaan-Mu lah ya Bapa. Kami pada saat ini dapat mengadakan ibadah Adiyuswa Majelis Daerah Malang 1 yang pada saat ini bertempat di GKJW Wonorejo. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu karena begitu besar kasih sayang Bapa kepada kami semua, sehingga Bapa masih mempertemukan kami di tempat ini dalam
penuh kesukacitaan dan keselamatan. Terima kasih Bapa, karena Bapa masih memberikan umur panjang kepada kami sehingga kami masih dapat ikut ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami semua para Adiyoswa se-MD Malang 1 sangat-sangat berterima kasih dan bersukacita kami dapat mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Oleh karena itu ya Bapa, di dalam pelaksanaan ibadah pada pagi hari ini hanya kami serahkan kepada tangan Bapa yang Maha Kudus. Kiranya Engkau sendiri yang membimbing dan memimpin kami semua, sehingga di dalam kami melaksanakan ibadah kami pada saat ini dari awal hingga akhir, kiranya Engkau sendiri yang menyertai dan membimbing kami. Bapa, perkenankan pada saat ini kami menyerahkan tempat yang kami pakai untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami juga mendoakan Ibu Pendeta Fantri, juga mendoakan semua yang terlibat di dalam ibadah pada pagi hari ini, dan semua yang ikut di dalam ibadah pada pagi hari ini. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang sebagai multimedia, kiranya Engkau sendiri yang menyertai dan memberkatinya, sehingga perjalanan kami di dalam mengadakan ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Bapa, kami juga mendoakan saudara-saudara kami, Bapak Ibu Adiyoswa yang pada saat ini sakit. Kiranya Engkau datang untuk menjenguk mereka, menjamah mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka dapat berkumpul dengan kami bila kami mengadakan ibadah kreatif untuk selanjutnya. Bapa, di dalam kami mengadakan ibadah ini, kami berserah kepada Engkau. Kami tidak dapat berbuat apa-apa bila Tuhan tidak terlibat di dalam kami mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Oleh karena itu ya Bapa, kami hanya menyerahkan perjalanan ibadah ini ke tangan kuasa-Mu yang Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus segala-galanya.
opo wong loro iku. Gremang-gremeng guyang-guyu dhewe. Sepeda ontel dilapi terus enak aku duwe mobil. Omah ya gedhe magrong-magrong. Wanene ya akeh. Timbang ngono iki lah opo kok dolen ae. Sampeyan iki kok nglamun, kok gak kaya biasane. Kok dengaran temen. Biasae kula ora tau ngene iki. Ana apa? Mbok yo cerita karo aku iki, wong aku iki lho bojone sampean. Lha apa? Diartoro dek mini. Lha apa? Guyon-guyon uripe kok seneng. Oh, ngono ta sampean iki. Aku kok pengen ya urip ngono. Halah, sampean iku kabiyen ya ngono kuwi. Tapi nek gak berubah, pancet ae. Mek kepingin. Mbok yo berubah ngono lho. Kandhane padha. Halah, yo mbok wis. Yo. Sajake aku nderek Gusti, uripku tansah diberkati. Pak, praisik Pak, iki kudune diojo dhisik. Lah iki sing garane. Eling sampean sepeda iki? Eling. Apa? Iki lak sing sampean gawe apel kecegur nggih. Sih. Iya, kok eling ae sampean iki. Ya eling gak lali aku lek iki. Iki sepeda kenangan iki jenenge. Iya, kenangan masa lalu. Iki sing ndadekno awake dhewe dadi keluarga sing Apa ae? nyenengke kuwi lho. Wong loro iki lho apa? Niki lho, Mas. Iya. Mas. Nah, kok dengaran sampean sik temen. Iya niki mau ngentosi sarapan lho. Biasane wis budal nang tegalan sampean-samene iki. Nggih, ngentosi sarapan ya terus lap-lap sepeda runi. Ya, kok susu wis guyon. Niki lho Pak Dek mengenang masa lalu. Oh, ngono ah. Numpak sepeda iki ya. Sepeda pancal. Ini kan kecegur gon. hotel kula damel apel terus bisa melampah-melampah kan. Nah, terus kecemplung nang got. Wong loro. Nggih lah. Nanti ku sing manahe boten Wah, seneng enak ya wong loro jane kecegur kabeh iya. Enggak sampean kok uripe seneng to ngono. Kula to. Iya. Kok weram aku jan. Nah, kula niku kan nggih namung nampi nomor sing kula gadahi to. Ngono ya. Nggih. Nah, terus kula gadah sepeda niki nggih. Kula tampi sepeda. Oh. Enggak sepurane ae. Biasane sampean iki kaya kekurangan ngono lho ya. Kaya iya kaya kurang, kadang-kadang golek beras, golek kuah wangel ngono modele. Tapi kok wajib aku jadi seneng. Ana rahasiane paling. Ya apa rahasiane tadi? Ngeten lho, Mas. Kula niku kan pancen nggih pancen napa niku benten nggih kalih jelangan bisa. Oh iya iya. Perkawis ingkang kula tedha pancen nggih pados. Ingkang kula gadahi nggih namung ngeten iki. Iya. Menawi kula rumaos bersyukur, Mas. Oh, bersyukur piye carane? Ngeten. Krana pancen Gusti niku kan nggih sampun milah-milah to. Antawis kula lan tiyang sanes. Ini berkah menurut kula niku nggih sampun dipun tata dening Gusti. Iya. Lah menawi kula dipun paringi ingkang kados ngaten iki, kula tampi ingkang lah aku iki lho duwe mobil. Omah yo gedhe yo. Panen yo akeh yo. Tapi gak iso ayem. Gak iso ayem piye yo? Gak iso ayem blas uripku iku. Iya, gak iso arep mbah mergo apa yo? Mas, kok bile ngeten nggih. Apa rahasiane iki? Kata dipun kepingini Mbak Bile. Apa ya ngono ya? Menawi kula kan boten. Aku kurang tok ngono ya sampean. Oh alah. Terus napa sing kathah kepinginane ngoten niku lho, Mas? Oh. Milane kados-kados kados kurang. Kok kurang tok ya? Padahal panen. Terus carane ya apa? Carane iku. Niki sing kula alami. Nah, iya. Kula alami niki kula kalih ibu lari-lari niku. Nggih, tetep
pasrah ngaten. Lajeng bersyukur napa sing kula gadahi niki. Pasrah yo apa teh? Carane? Kersane kula saged pasrah ngoten niku. Kula nggih nampi napa sing dipun paringaken dening Gusti Datang Brayat. Lan ugi ketambahan kula niku ibadah. Ibadah. Ibadah oleh apa? Aku gak oleh apa-apa iki. Dados menawi ingkang kula tampi kula raosaken niku kula menawi ibadah teng perkumpulan lansia napa niku rumaos kula niku kula rumaos celak kalih Gusti ngaten. Dados sedaya gesang niku kula pasrahaken teng Gusti. Oh iya. Lah wis ngono ae wis. Aku gak gelem aku ibadah yo. Masa salah. Monggo menawi benjing minggu teng sareng. Minggu Pakde. Gak kira tambah anu oleh-oleh aku. Main ibadah yo. Salah yo ngono yo. Salah utawi mboten menika ngapunten kula mboten saged apa mutusaken utawi menghakimi mekaten. Ananging niku tergantung saking diri pribadi piyambak-piyambak. Iya wis ngono ae gak mudeng aku tak sarapan sik ae. Luwe aku malahan zaman kabuan ngono wis ya. Gak mulih sik aku ya. Heeh wis ya. Nggih kula tak nggih Tuan ya. Heeh iya. Nggih Pakde monggo. Bu. Rena enggak? Ono apa to, Pak? Kok kaya wong ono apa ae. Ono apa sampean iki? Anu apa contohnya? Aku pari ndelok Darto karo Demin lho. Napa? Anu sawareng seneng uripe iku. Ngajak ibadah nang aku. Seneng ki apa ya ora seneng uripe to? Heeh, to ngajak ibadah iku lho. Ya apik to iku. Lah sampean nak wis ora tau ibadah blas, ibadah minggu. Lansia, keluarga. Wah tambah apik lah dijak ibadah ngono. Ya ayo budal. Boleh ibadah. Kok apa sih wong iki? Kok oleh apa? Lah awake dhewe iki kan wong percaya karo Gusti. Lho aku percaya, sampe gak percaya. Piye? Aku yo kadang-kadang ndonga. Wong sampean iki lho. Ndonga lek kate mangan dar. Ndonga kadang kono yo ora. Sampe to sampean iki omong karo Darto wis giyah ngono kan. Asem luwe aku tak mangan e. Ya wis ayo, sarapan wis masak kok. Luwe ya mangan. Pak Diki ini enggak gereja enggak ya? Coba ayo di sul-sul dhisik. Nah, kan nek gelem ibadah. Lan apa, Mas? Nyiram kembang deh, tuwek. Nanti sampean. Niki badhe ibadah lansia teng Griyane Bu Ariyanti lho. Ndek kono iki, Pak. Nggih. Akeh wong. Wis wadah. Monggo nderek pindhah. Dah. Monggo Pakde ibadah. Wegah. Boten napa-napa. Aku suwi gak ibadah. Wisin. Sareng-sareng kula. Ngopas disin-disin wong. Enggak ya. Tenan ya. Bareng sampean ya. Nggih. Tenono nek ngono. Nggih. Ya, aku tak ganti sik ya. Ya wis. Tenono ya. Nggih.
ndang ngejinteni di harta iku lho sampean iki. Oh, dinten nekat mangkok persembahane mang wis apa durung men. Lah, engko kali iku dan dipakai marah terus. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita sore hari ini, ibadah Adi Yuswo. Marilah kita mengawali ibadah kita pada saat ini dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 353. Kita nyanyikan bait yang pertama, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Akan tetapi, marilah terlebih dahulu kita menyatukan hati, kita berdoa, mohon terang dan hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu hari ini kami telah melaksanakan dan melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Dan kami pun mengucap syukur ketika Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan yang indah untuk kami bersama-sama membangun ibadah Adi Yuswo. Dan sebentar lagi kami pun juga akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk mendengar dengan baik, mengingat dengan baik, memahami dengan baik, dan pada akhirnya nanti kami pun dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, bersabdalah karena kami semua telah siap untuk membaca, mendengar, dan merasakan kasih Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami haturkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada sore hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 8, kita baca ayat 23 hingga ayatnya yang ke-27 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?
Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia kita yang mendengar, berbahagia kita yang membaca, dan berbahagialah untuk setiap kita yang mau menyimpan firman Tuhan ini di dalam hati dan melakukannya dengan sepenuh hati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali perenungan kita pada sore hari ini, saya mau bertanya kepada panjenengan sekalian. Coba, saya ingin panjenengan ini menjelaskan damai sejahtera kepada saya dan kepada kita semua yang hadir saat ini. Miturut panjenengan bagaimana toh damai sejahtera itu? Silahkan panjenengan bayangkan, panjenengan gambarkan, lalu nanti kita akan bahas bersama-sama. Monggo, siapapun saya persilahkan untuk berbagi, siapapun boleh untuk bercerita dengan senang hati. Wonten? Saya, Bu, akan mencoba pertanyaan daripada Ibu Pendeta tadi tentang damai dan sejahtera. Menurut pendapat saya pribadi, mudah-mudahan tidak keliru, jadi damai sejahtera itu kami alami sesudah kami berdoa. Sebab di dalam doa kami dapat berhubungan langsung dengan Tuhan, kami siap berkomunikasi dengan Tuhan, kami dapat mengucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan beri anugerahkan kepada kami. Pun pula kami bisa mengakui segala kekurangan dan dosa-dosa kami, dan pada akhirnya kami menyerahkan kepada Tuhan sepenuhnya beban yang harus kami tanggung di dalam kehidupan ini, dan kami yakin bahwa Tuhan akan melepaskannya. Hanya itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Marsono yang sudah berbagi pengalaman, berbagi rasa juga kepada kita sekalian saat ini. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang berkenan untuk menceritakan, berbagi tentang damai sejahtera itu bagaimana. Monggo, wonten? Menurut saya damai dan sejahtera ini pengalaman saya waktu Bapak Gerah. Itu selama 7 hari nama di Marsudi. Itu memerlukan penjagaan tiap malam. Anak 4 ini bergantian baik yang dekat maupun yang jauh. Dari kekompakan itu kami bisa merasakan kedamaian dan sukacita. Sehingga Bapak juga merasa kalau anaknya ini baik menantu maupun anaknya perhatian sekali kepada orang tua. Demikian itulah istilah bagi damai dan sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Bu Yudanti yang sudah berbagi kepada kita pada saat ini tentang pemahaman, tentang gambaran bagaimana damai sejahtera itu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama tahu dan paham bahwa salah satu hal yang diinginkan, yang didambakan oleh manusia, termasuk juga panjenengan, adalah kedamaian dalam hidup. Kita tahu bersama bahwa kesehatan dan segala sesuatu yang berkecukupan, semua orang sebenarnya mengerti bahwa hidup damai juga perlu untuk menunjang kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Sekalipun manusia hidup berkecukupan, segala sesuatu dia miliki, tubuhnya merasa sehat, akan tetapi belum tentu loh. Rasa damai itu benar-benar ia rasakan. Malahan, rasa damai itu sepertinya sangat sulit untuk dipahami, sangat sulit untuk didefinisikan. Karena kita tahu
damai sejahtera itu tidak bisa kita lihat. Damai sejahtera itu tidak bisa dibuat-buat. Nah, berbagai upaya, berbagai usaha selalu dilakukan manusia untuk mendapatkan rasa damai dalam hidupnya. Mungkin dengan banyak berdoa, menyepi, berpuasa, atau bahkan ada yang melakukan ritual bersemedi. Akan tetapi seringkali pada akhirnya upaya-upaya yang sudah dilakukan dengan sedemikian rupa itu tidak bisa orang tersebut menemukan dan merasakan damai sejahtera atau tentram dalam hidupnya. Belum lagi kalau tiba-tiba sakit, tiba-tiba keuangannya menurun, langsung khawatir, gundah, gelisah mulai muncul dalam perasaan kita. Mereka yang kagungan uang banyak, dia yang sehat, juga belum tentu bisa merasakan damai dalam hidupnya. Seringkali dalam kebingungan hidup, mereka mencari kebahagiaan dengan memperbanyak materi, dengan berekreasi, dan kegiatan-kegiatan fisik lainnya. Beli makanan-makanan yang enak-enak begitu, beli baju yang bagus, beli barang-barang yang mewah, berkeliling dunia supaya dia bisa menemukan kebahagiaan hidup, supaya dia bisa merasakan kedamaian hidup. Kita bersama mengetahui bahwa kedamaian hidup itu tidak selalu dapat dimiliki oleh orang yang hanya mengejar hal-hal duniawi dalam hidup. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, matur nuwun, tadi sudah ada yang berbagi tentang pemahaman damai sejahtera. Saya yakin pun dari antara panjenengan yang hadir saat ini punya pemahaman yang berbeda-beda tentang damai sejahtera. Punya pengalaman juga yang berbeda satu dengan yang lain. Ternyata banyak orang yang beranggapan, banyak orang yang berpikir bahwa untuk merasakan damai sejahtera itu tergantung kita ini hidup dengan siapa, kita ini punya apa, lalu dengan siapa kita menjalani hidup atau di mana kita hidup. Jadi kedamaian yang dipahami selama ini adalah tergantung dengan apa, dengan siapa, di mana, dan bagaimana hidup kita. Ada banyak orang yang berpikir bahwa aku akan hidup damai kalau aku punya uang banyak, kalau aku tidak punya masalah, kalau aku tidak punya hutang, kalau rezeki lancar, keluarga semuanya sehat, anak cucu menantu bisa kumpul. Banyak orang yang merasa damai jika punya hal-hal itu tadi, bisa menggapai hal-hal itu tadi. Akan tetapi melalui cerita dalam Alkitab yang menjadi pembahasan kita pada saat ini, cerita dalam Injil Matius pasal 8 ayat 23 hingga ayat 27 tersebut kita belajar, kita melihat, kita menyaksikan bahwa damai sejahtera, bahwa kedamaian itu tidak tergantung dengan keadaan yang ada di luar diri kita. Saya ulangi, kedamaian hidup tidak tergantung dengan apa yang ada di luar kehidupan kita. Buktinya, Yesus tetap tidur pulas. Yesus tetap
tidur nyenyak di tengah-tengah angin ribut yang sedemikian mengerikan, yang sedemikian menakutkan, padahal para murid-muridnya saat itu sudah bingung, sudah khawatir, sudah takut, sudah gelisah. Kok iya Tuhan Yesus ini malah tetap dalam keadaan sare, tidur dengan pulas. Akhirnya murid-muridnya pun membangunkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini, saat ini, melalui perenungan kita bersama-sama, saat ini kita semakin mengerti dan memahami bahwa yang namanya damai sejahtera sejatinya dimulai dari diri kita sendiri. Bukan tergantung dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita cari, dengan apa yang ada dalam angan-angan kita. Damai sejahtera berawal dari diri kita sendiri. Dan lebih daripada itu, cerita Yesus meredakan angin ribut ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang memiliki damai sejahtera dalam hatinya lah yang pada akhirnya mampu untuk mengubah keadaan di sekelilingnya menjadi lebih baik dan dapat ia syukuri. Dan saya yakin panjenengan telah memahami dan mengerti tentang konsep damai sejahtera yang berawal dari diri kita sendiri. Jadi bukan masalahnya ini rampung dulu baru kita merasakan damai sejahtera, mboten. Akan tetapi kita harus punya dan merasakan damai sejahtera itu dulu dalam diri kita, dalam hati kita, dalam hidup kita. Barulah kita mampu dan dimampukan untuk menyelesaikan seluruh masalah dan pergumulan kita. Dan jangan lupa, di dalam rasa damai sejahtera muncul dan hadir rasa syukur untuk setiap hal yang melekat dan kita miliki di dalam kehidupan kita hari demi hari. Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Kedamaian, senantiasa memberkati kehidupan panjenengan sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita bersama akan menghimpun persembahan sebagai bentuk syukur kita atas berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kita. Dan marilah bersama kita mengumpulkan persembahan dan kita iringi dengan pujian di dalam Kidung Jemaat nomor 393. Kita nyanyikan bait yang pertama hingga secukupnya. Terima
dikasih Tuhan, mari bersama kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan di sore hari ini kami dapat membangun ibadah bersama dengan saudara-saudari kami, anggota Adiuswo. Tuhan, kami juga berterima kasih karena kami telah bersama membaca serta mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Saat ini pun kami juga teringat akan saudara-saudari kami, seluruh rekan-rekan Adiuswo, dimanapun berada, mereka yang terbaring lemah karena sakit, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan penghiburan di dalam melewati fase sakitnya saat ini. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan hidup yang kami alami, Bapa di sorga senantiasa memelihara kehidupan kami hari demi hari. Pada saat ini pun kami bersama telah menyatakan syukur kami di dalam perhimpunan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, kuduskan, dan kami percaya bahwa melalui persembahan ini kami dapat ikut ambil bagian di dalam pelayanan di Gereja Kristen Jawi Wetan milik Tuhan. Terlebih ajalah kami untuk dapat mempersembahkan kehidupan kami demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apabila sebentar lagi kami juga hendak pulang ke rumah kami masing-masing, Bapa di sorga, kiranya senantiasa menyertai dan menuntun langkah kaki kami hingga tiba di rumah dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami, inilah ucapan syukur kami yang hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan kita bersama kembali bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 457. Kita nyanyikan bait yang pertama, Ya Tuhan Tiap Jam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber segala keselamatan dan kasih, Roh Kudus sumber segala kebijaksanaan, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati saudara sekalian, mulai hari ini, hari esok, sampai kekal selama-lamanya. Amin. Hidup ini
adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.